Dalam sejarah pemikiran manusia, tidak semua pencerahan lahir dari perdebatan yang ramai atau dari tulisan yang tebal. Ada momen-momen sunyi yang justru mengguncang lebih dalam daripada suara revolusi. Momen-momen yang datang bukan dari keramaian argumentasi, tetapi dari keheningan batin. Dari satu pengalaman yang begitu halus, namun menggugah inti kesadaran kita. Salah satu momen itu datang dalam bentuk mimpi. Sebuah mimpi tentang manusia yang menjadi kupu-kupu. Kisah yang begitu sederhana, tetapi menantang fondasi cara kita memahami kenyataan. Zhuangzi, filsuf besar dari tradisi Taoisme, suatu malam bermimpi bahwa dirinya adalah seekor kupu-kupu. Dalam mimpi itu, ia benar-benar merasa sebagai kupu-kupu, terbang bebas, menikmati angin, bunga, dan sinar matahari, tanpa mengenal dirinya sebagai manusia. Mimpi itu begitu nyata, begitu menyeluruh, tanpa ada ruang bagi keraguan. Namun saat terbangun, muncul pertanyaan tajam. Apakah aku Zhuangzi yang bermimpi menjadi kupu-kupu? Ataukah kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi Zhuangzi? Pertanyaan ini mengguncang batas antara mimpi dan kenyataan, antara identitas dan ilusi, antara yang sadar dan tidak sadar. Ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Ia adalah cermin yang mengharuskan kita menatap dalam-dalam. Siapakah kita sebenarnya? Berbeda dengan filsafat barat yang cenderung membangun sistem pemikiran yang struktural dan rasional, Taoisme mengalir bersama kebingungan. Bagi Laozi, pendiri spiritual Taoisme dan penulis Dao De Jing, kebingungan bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang menemani perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Tao bukanlah entitas yang bisa dijelaskan atau didefinisikan. Ia bukan Tuhan, bukan hukum fisika, bukan pula prinsip etika. Tao adalah jalan yang tidak dibangun, tetapi dijalani. Ia adalah aliran semesta yang tak dapat dipegang, tetapi bisa dirasakan. Laozi menulis dalam pasal pertama Dao De Jing, Tao yang bisa dijelaskan bukanlah Tao yang abadi. Artinya, begitu kita mencoba menangkap Tao dengan logika, kita justru menjauhinya. Dalam mimpi Zhuangzi, dunia terasa sama nyatanya dengan ketika kita terjaga. Ia tidak menyadari bahwa ia bermimpi, sama seperti kita tidak selalu menyadari bahwa kita sedang sadar. Maka, apa jaminannya bahwa apa yang kita sebut nyata, hari ini bukanlah mimpi lain yang belum kita bangun darinya? Pertanyaan ini menggugah inti filsafat eksistensial. Apa itu kenyataan? Apakah yang nyata adalah apa yang bisa diraba, dilihat, dan dibuktikan? Atau apakah yang nyata adalah apa yang kita alami, terlepas dari bisa atau tidaknya kita menjelaskannya? Bagi Taoisme, jawaban dari pertanyaan ini bukan untuk dicari, melainkan untuk dilepaskan. Karena kenyataan bukan soal membuktikan, tetapi soal menyatu. Zhuangzi mempertanyakan identitas bukan dalam kerangka sosial atau psikologis, tetapi dari sudut pandang eksistensial terdalam. Jika seseorang bisa menjadi kupu-kupu dalam mimpi dan tidak meragukan keberadaannya, maka apa jaminannya bahwa identitas kita sekarang bukanlah bentuk lain dari mimpi? Dalam Taoisme, identitas bukanlah pusat yang kokoh, tetapi arus yang senantiasa berubah. Diri bukanlah sesuatu yang bisa digenggam, tetapi seperti air yang menyesuaikan dengan wadahnya. Kita bukan entitas tetap, melainkan gerakan yang terus berubah. Bandingkan dengan Descartes yang berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Ia menjadikan pikiran sebagai fondasi eksistensi. Tapi Zhuangzi memberi gugatan halus. Apakah eksistensi hanya berlaku saat kita berpikir? Bagaimana dengan saat kita bermimpi? Saat kita merasa tapi tidak sadar sedang berpikir? Immanuel Kant menyatakan bahwa kita tidak bisa mengenal hakikat realitas, hanya penampakannya. Namun Kant tetap menempatkan rasio sebagai pusat pemahaman. Taoisme justru sebaliknya. Ia menanggalkan rasio dan memilih keheningan, keterbukaan, dan ketundukan pada aliran sebagai bentuk tertinggi dari pengertian. Salah satu prinsip utama dalam Taoisme adalah Wu Wei, yang sering diterjemahkan sebagai tidak bertindak, namun sebenarnya lebih tepat dimaknai sebagai bertindak tanpa paksaan. Dalam mimpi menjadi kupu-kupu, tidak ada upaya untuk menjadi apapun. Kupu-kupu hanya ada, hanya hidup, hanya menyatu dengan alam. Inilah bentuk tertinggi dari kebebasan, hidup tanpa keinginan untuk mengendalikan. Dalam keadaan itu, kupu-kupu tidak lagi menjadi makhluk, tapi menjadi gerak Tao itu sendiri. Tidak ada lagi pemisah antara subjek dan objek. Tidak ada
Aku, yang memegang kendali. Hanya ada keberadaan yang mengalir. Di barat, mimpi sering dianggap sebagai ilusi, sekadar bayangan dari kenyataan yang lebih sah. Namun dalam pandangan Tao, mimpi tidak lebih rendah dari kenyataan. Ia setara. Keduanya adalah bagian dari pengalaman. Keduanya adalah bentuk dari realitas yang sama-sama mengalir. Karena dalam Tao, tidak ada yang lebih nyata, tidak ada yang lebih ilusi. Semua hanyalah gelombang dalam aliran besar. Maka mimpi Zhuangzi bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tapi cermin yang harus direnungi. Sebuah jendela yang menyingkap bahwa kenyataan tak selalu seperti yang kita bayangkan. Filsafat Laozi tidak memaksa kita untuk tahu segalanya. Sebaliknya, ia mengajak kita berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak akan pernah tahu segalanya. Dan itu tidak apa-apa. Karena kebijaksanaan sejati tidak tumbuh dari kepastian, melainkan dari penerimaan. Mimpi kupu-kupu tidak menuntut jawaban. Ia mengajak kita hadir. Diam. Mengendapkan. Karena dalam dunia yang terlalu bising dengan ambisi dan logika, mungkin keheningan adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar mendengar diri kita sendiri. Kisah Zhuangzi yang bermimpi menjadi kupu-kupu adalah kisah tentang batas yang larut, antara diri dan dunia, antara sadar dan tidak, antara mimpi dan nyata. Dan dalam pelarutan batas itulah, kita menemukan cermin. Mungkin kita adalah Zhuangzi. Mungkin kita adalah kupu-kupu. Atau mungkin kita bukan keduanya. Kita hanyalah bayangan yang melintas, bagian dari Tao yang tak pernah berhenti berubah wujud. Pada akhirnya, kisah ini bukanlah soal menjawab pertanyaan, tapi tentang menyadari bahwa pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari arus kehidupan. Dalam Tao, kita tidak dituntut untuk memahami dunia, tapi untuk menjadi bagian darinya. Dan mungkin semua ini hanyalah mimpi yang indah.